Tuh, saya mendapatkan pada pasien usia 33 tahun udah harus diganti bonggol tulangnya. Karena tulangnya patah, rusak dan sebagainya. Pada usia 33 tahun. Betul, 33 tahun. Dan itu apakah karena dia penggunaan obat-obat Ya, kortikosteroid? steroid. Ya. Dia mengakui sendiri karena dia pengen gemuk waktu itu. Kita yang normal nih 1 bulan tiduran itu pasti kolopos. 1 bulan tiduran aja? Tiduran aja. Oke, berarti dok supaya tahu masa tulang kita kira-kira masih ada tuh tinggal sedikit bagaimana? Ya, itu. Ya, halo apa kabar semuanya Sobat Sentra, ketemu lagi kita kali ini dalam program podcast Sentra Stage bersama Sentra Medical Hospital Cibinong. Saya sudah ditemani oleh narasumber dan juga bintang tamu yaitu Dr. Yudi Gumilang, spesialis ortopedi traumatologi. Halo, apa kabar dok? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa dok. Ya, dok, osteoporosis ini kan pasti orang sudah common ya dok, sudah tahu, sudah paham. Osteoporosis, pengeroposan tulang, dan lain-lain. Nah, kalau kita mau kuliti dok satu persatu ya, osteoporosis ini sebenarnya bisa terjadi pada kelompok usia mana saja? Apakah bisa? Oke, orang usia dewasa, usia lanjut usia sudah pasti. Tapi sebelum masa lansia, masa lanjut usia itu, apakah orang kemungkinan ada nggak sih dok kena osteoporosis usia dini atau sejak dini? Baik, kita mulai dengan definisi dulu ya. Definisi dulu. Definisi yang ringan dulu. Jadi osteoporosis itu adalah suatu kelainan sistemik, ya bukan lokal, sistemik. Apa yang terjadi pada osteoporosis yaitu kekuatan dari tulang berkurang. Kenapa kekuatan berkurang? Ya 2 penyebabnya ada. 1 karena massa tulangnya berkurang, artinya kuantitasnya berkurang, dan ada strukturnya berubah, kualitasnya berkurang. Jadi kekuatan tulang berkurang karena massa tulang dan struktur tulang yang berubah. Nah, sehingga terjadi apa? Terjadi resiko patah tulang. Jadi di situ dulu ya. Apakah pada usia muda bisa terjadi? Bisa aja. Ada yang istilahnya osteoporosis sekunder. Jadi osteoporosis karena penyebab yang lain. Oke, atau ada penyakit lain. Atau ada penyakit lain. Atau karena minum obat-obatan. Salah satu misalkan obat-obatan steroid. Tuh, saya mendapatkan pada pasien usia 33 tahun udah harus diganti bonggol tulangnya. Karena tulangnya patah, rusak dan sebagainya. Pada usia 33 tahun. Betul, 33 tahun. Dan itu apakah karena dia penggunaan obat-obat Ya, kortikosteroid? steroid. Ya. Dia mengakui sendiri karena dia pengen gemuk waktu itu. Oh, pengen gemuk justru. Pengen gemuk. Bukan mau menguruskan. Bukan. Gemuk. Dia sendiri saya minum obat yang pengen gemuk dok. Waduh, sudah berapa tahun? Sekitar 2 tahunan dong. Saya lihat, waduh ini udah rusak, keropos tulangnya, ya patah karena keropos. Ya udah kita ganti bonggolnya terpaksa, seperti itu. Nah, tapi sebetulnya bahwa osteoporosis primer itu pada usia lanjut, ya osteoporosis primer itu adalah jadi osteoporosis karena usia, ya. Jadi usia berapa? Ya usia di atas 65 tahun. Kenapa itu terjadi? Karena memang proses metabolisme tulang itu memang ada masanya. Jadi masa 0 tahun atau bahkan dari kandungan itu kepadatan tulang atau metabolisme tulang itu pembentukan sel tulang itu banyak sekali sampai pada peaknya pada usia sekitar 35 tahun. Nah setelah usia 35 tahun itu massa tulang akan otomatis berkurang. Seperti itu. Kurang. Nah, ada dalam suatu jurnal bahwa pada usia sekitar 65 tahun itu kurang lebih ya penurunan massa tulang pada perempuan itu yaitu hampir 50%, sementara pada laki-laki itu sekitar 40%-an. Ya seperti itu. Jadi kita anggap aja setengahnya lah gitu, ya. Jadi kalau massa tulang kita nilainya 10 nih pada usia 35 tahun, separuhnya 35. Nah, kalau misalkan massa tulangnya peaknya cuma 6, separuhnya 33 berarti. Iya. Nah itulah sepertinya. Ya itulah yang bisa mempermudah terjadi osteoporosis. Pertama adalah waktu mudanya, ya kepadatan tulangnya tidak maksimal, atau setelah usia 35 tahun terjadi penurunan massa tulang yang cepat karena mungkin ya gaya hidup yang kurang baik atau nutrisi yang kurang baik. Oke dok. Berarti peaknya di 35. Setelah 35 untuk pembentukan sel-sel dalam tulang itu sendiri udah nggak ada. Massa tulangnya itu pasti turun. Pasti turun. Ya, berdasarkan kan seperti itu. Jadi hukum alamnya memang seperti itu. Iya. Berarti bisa dikatakan osteoporosis primer ini ya osteoporosis fisiologis ya dok? Ya. Karena memang ya
Faktor usia. Faktor usia. Oke, Dok. Kalau demikian tadi dokter bilang perempuan ya dok usia memasuki menopause. Ya. Dia apa peluang ataupun juga persentasenya lebih banyak daripada laki-laki. Betul. Ya, apakah karena perempuan ya ada menstruasi setiap bulan karena yaitu ada darah banyak yang keluar setiap bulan sehingga kepadatan tulangnya juga ikut terpengaruh. Sementara laki-laki kan nggak ada menstruasi. Apakah karena faktor itu? Nah, bukan begitu ceritanya. Nah, gimana? Biar orang awam tahu. Ya, ceritanya adalah osteoporosis post menopause. Jadi post menopause dia udah terjadi menopause, sudah terjadi mens lagi, hormonalnya tidak ada, hormonalnya ini yang mempengaruhi. Bukan karena pendarahannya itu seperti itu. Ya, tapi kalau saya mungkin berpikir ya kalau secara ini memang secara hormonal, tapi mungkin juga perempuan mungkin saya tidak tahu dari kecil aktif apa enggak. Kalau kita secara umum ya kita ngelihat laki itu kan lebih aktif ya kesannya ya. Iya, laki-laki lebih sono sini juga. Lebih bandel. Nah, mungkin itu juga bisa mempengaruhi kepadatan tulang ya. Masa tulang buat tinggi sekali seperti itu. Laki kan mengejar layangan, main bola kurang lebih seperti itu. Ya, jadi pokoknya kita memang harus meningkatkan massa tulang sebanyak-banyaknya supaya usia peaknya. Nah setelah itu kita harus mencegah sedikit mungkin kehilangan massa tulang setelah peak sampai usia lanjut. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi osteoporosis. Iya. Oke dok, kalau mencegah kehilangan massa tulang supaya tidak berlebihan, apa aja? Nah itu dia. Nah yang pertama adalah bahan bakarnya harus cukup. Oke, BBM-nya harus cukup. BBM-nya harus cukup dulu, yaitu kalsium dan vitamin D. Ya, nah terus yang kedua apa lagi? Satu exercise, latihan. Jadi memang harus aktif, ya, karena dengan exercise itu dia membentuk massa tulang. Jadi tulang itu akan terbentuk massanya atau terhindar terjadi keropos kalau dia tuh banyak tekanan, banyak aktif, banyak dorongan dan sebagainya. Misalkan berdiri itu kan ada tekanan ke tulang. Ya, kalau tidur mungkin gak ada tekanan tulang, seperti itu kan, gak ada beban. Ya seperti itu. Ya ototnya aktif ya banyak jalan lari dia narik tulang itu tuh merangsang pertumbuhan massa tulang kalau masih ada massa tulang. Kalau enggak paling enggak mencegah terjadi osteoporosis. Kita yang normal nih 1 bulan tiduran itu masih keropos. 1 bulan tiduran aja ada namanya untuk orang-orang yang misalnya sakit itu ada keropos tulangnya ada gitu. Betul. Yang tidak baring lama. Betul. Ya. Jadi memang aktivitas harus kita lakukan seperti itu. Oke. Berarti dok supaya tahu massa tulang kita kira-kira masih ada tuh tinggal sedikit bagaimana? Ya itu. Nah kalau seperti itu memang kita harus periksa. Kalau misalnya ada indikasi betul pada usia-usia wanita postmenopause atau usia di atas 65 tahun ya itu sebaiknya kita lakukan pemeriksaan bone mineral density atau kepadatan tulang. Jadi ada nilainya, nilai T-score namanya itu strategis saja. Jadi kalau misalkan di atas -1 itu masih normal. Ya tuh kemudian -1 sampai -2,5 itu namanya osteopenia atau kepadatan tulangnya udah mulai berkurang. Itu lampu kuning kalau nanti di grafik itu lampu kuning, hati-hati itu. Berarti harus ada sesuatu yang harus diintervensi di itu. Aktivitasnya atau kalsium, vitamin D-nya dan lain sebagainya. Ya, nah ada yang namanya udah lampu merah, ya itu di bawah atau -2,5 ke bawah itu dinyatakan osteoporosis. Atau ada satu lagi kita nggak tahu BMD-nya, densitas kita tahu, tapi misalkan tiba-tiba kita mau bangun dari tidur, misalnya ada yang orang tua kita bangun dari tidur terjadi patah tiba-tiba, nah itu adalah tanda-tanda osteoporosis. Bisa kita lihat, oh ternyata patah, padahal nggak jatuh sebetulnya. Atau jatuhnya hanya sedikit aja seperti itu. Nah itu artinya namanya itu fraktur patologis. Ya salah satu penyebab fraktur patologis itu adalah osteoporosis. Ya bisa aja penyakit lain faktor patologis, tapi ya kalau nggak ada penyakit yang lain itu penyebabnya osteoporosis. Dok, untuk BMD ini sendiri, BMD tes sebagai screening ya dok? Betul. Screening. Bisa nggak dilakukan pada usia muda? Misalkan usia 20-an, 30-an supaya wah ini buat jaga-jaga nih supaya sebelum usia 35 saya udah bisa ancang-ancang atau seperti apa? Bisa nggak BMD ini? Pada usia muda tuh bisa pemeriksaan tapi kepentingannya buat itu sebetulnya. Oke. Ya, yang pertama ya kalau masih muda kalau memang takut osteoporosis, ya, pasti ada
faktor-faktor lain yang kira-kira kita ini bisa menyebabkan osteoporosis, misalkan karena pengobatan atau minum obat yang salah, misalnya steroid, atau orang-orang yang autoimun kan sering minum steroid. Nah itu ada diindikasikan untuk pemeriksaan BMD-nya. Gitu. Ya. Terus ada misalkan jatuh tapi orang lain nggak patah, dia patah. Nah mungkin ada masalah nih tulangnya. Nah itu ada pemeriksaan BMD-nya, ya BMD-nya. Tapi kalau pada manusia muda itu namanya ada skornya lain, beda. Ya dia membandingkan langsung dengan seusianya. Itu Z-score namanya. Z-score. Nah, bukan T-score lagi. Tapi untuk yang post menopause kita ada sebenarnya indikasi pemeriksaan densitas tulang. Ya misalkan usia di atas 65 tahun. Pada perempuan post menopause. Terus misalkan ada faktor resiko pada seseorang, misalkan karena orang tuanya pernah terjadi osteoporosis dan patah tiba-tiba karena osteoporosis. Itu sebaiknya pada usia laki-laki di atas 50 tahun ya, dan post menopause itu sebaiknya diperiksa BMD. Oke. So, menarik juga dok, tadi dokter bilang orang tua yang sudah ada riwayat osteoporosis, anaknya juga harus aware berarti dok? Ya, hati-hati aja. Hati-hati aja. Betul. Harus periksa aja BMD-nya seperti itu. Oke. Tetapi bukan serta-merta orang tuanya osteoporosis, anaknya mutlak tidak. Osteoporosis. Itu sebenarnya indikasi pemeriksaan densitas. Kehati-hatian aja. Ya tidak selalu itu. Ya itu salah satu. Misalnya apa sih kriteria pemeriksaan densitas? Itu salah satunya itu. Itu faktor mayor. Kalau kita punya faktor mayor salah satunya itu. Jadi orang tua pernah osteoporosis dan patah tulangnya. Dok, kalau fraktur kan tadi ada yang fisiologis, ada yang patologis ya dok. Nah, kalau fraktur ini sendiri dok, misalkan dia ya katakanlah usianya perempuan 50 kan udah bisa masuk menopause kan dok? Ya. Nah, perempuan yang usia-usia menjelang menopause kemudian dia ada fraktur. Apakah peluang untuk dia osteoporosis lebih besar nggak sih dok? Tergantung kejadian katanya kenapa. Oh oke. Kalau jatuh karena dari ketinggian 3 meter misalnya itu ya. Kemungkinan ya karena jatuhnya. Karena jatuh misalkan jatuh dari motor ya kemudian karena jatuh dari motornya. Tapi kalau misalkan lagi jalan tiba-tiba jatuh. Misalkan di kamar aja kalau jatuh terjadi patah. Nah itu kita harus curiga, wah ini ada masalah apa nih. Itu namanya disebut faktor patologis. Belum tentu osteoporosis. Justru osteoporosis itu adalah terakhir sebenarnya. Jadi faktor patologis itu adalah fraktur yang disebabkan oleh ada suatu penyakit tertentu. Penyakit tentunya harus dicari dulu. Ya apakah karena ada tumor bisa, metastasis tumor bisa seperti itu. Atau ada penyakit yang lainnya dulu. Nah setelah itu nggak ada, itu kemungkinan besar osteoporosis. Jadi tidak bisa dijelaskan penyebab patahnya itu. Apa karena penyakit lain atau karena kekuatan traumanya. Kekuatan traumanya ringan, penyakit lain tidak ada. Itu kemungkinan besarnya ada osteoporosis. Kita harus periksa juga BMD. Oke. Dok, ini juga saya mau tanya. Ada kan penyakit-penyakit tertentu yang gejala awalnya terlihat, tanda-tanda awalnya. Nah kalau osteoporosis, gejala awal orang ini, wah jangan-jangan sudah mulai gejala osteoporosis. Apa nih yang bisa lihat secara kasat mata? Iya. Ya inilah kenapa osteoporosis disebut namanya silent disease. Nah itu dia. Jadi gejalanya itu hampir nggak ada, cuma 2, satu nyeri dan tiba-tiba patah. Dua itu aja. Jadi kalau udah tiba-tiba patah kan udah berat sekali kan? Berat ya. Nah, nyeri berarti. Memang nyeri ini ada sinyal awal sebetulnya. Kok saya sakit ya di sini? Gampang sakit, punggungnya yang sakit. Terutama usia lanjut ya. Seperti itu. Tapi bisa aja penyebabnya ada karena sendi. Karena sumber nyeri itu bisa macam-macam. Ya, jadi nyeri itu sebetulnya ada alarm kita. Ada sesuatu yang salah. Yang salah itu apa? Nah itu kita harus cari. Ya, nggak mungkin. Oh ini nyeri karena osteoporosis nggak mungkin tuh. Kan suka terkamuflasekan dengan nyeri karena asam urat. Iya, betul, emang seperti itu. Ya, jadi makanya memang osteoporosis itu sulit. Sulit itu dalam arti memang disebutnya silent disease. Jadi kita harus melihatnya dari apa? Melihatnya dari faktor resiko. Oh usia di atas 65, faktor resiko. Berarti harus kita periksa densitasnya. Oh post menopause, berarti ada faktor resiko. Oh itu kita periksa densitasnya. Ya. Oh misalkan laki-laki tapi usianya di atas 50 tahun, ya, tapi ada faktor-faktor resiko yang lain. Misalkan salah satunya adalah misalkan dia suka minum obat-obatan, sering minum obat-obatan nyeri, misalkan. Seperti itu. Oh orang tuanya dia ada
pernah jatuh dan patah karena osteoporosis, itu juga satu. Oh ada penyakitnya misalkan ada gangguan ginjal, misalkan itu kan berarti ada gangguan metabolisme kalsium dan vitamin D-nya nanti. Ada kemungkinan risiko osteoporosis. Makanya lebih dini lagi pemeriksaan BMD-nya itu di atas 50 tahun tuh udah harus diperiksa. Itu aja paling. Emang faktor risikonya harus kita lihat. Seperti itu. Yang gejalanya ya sulit. Cuman 2 tadi ya dok? 2 itu nyari terus tiba-tiba patah. Ada misalnya gejala ya. Sebenarnya itu gejala patah. Misalkan orang makin bungkuk. Ngomong merek itu bisa. Itu belum terlalu tua kok tiba-tiba. Bungkuk itu hati-hati juga. Ya. Okay. Atau orang yang mungkin punya struktur tulang kayak jadi kayak S gitu loh dok. Itu lain lagi dok. S itu skoliosis maksudnya. Tapi ada kan gitu dok, masih belum terlalu tua, masih muda udah skoliosis. Ya kan? Itu bukan osteoporosis itu. Beda lagi. Itu lain. Bisa nggak dia osteoporosis dok? Yang kasus tadi masih muda udah skoliosis, let's say. Sebenarnya tidak berhubungan. Tidak berhubungan. Ya. Dan nyerinya bukan karena osteoporosis, kalau masih muda. Kecuali memang ada penyakit lainnya ya lain lagi itu ya. Tapi masih muda tidak ada penyakit lain, hanya tulangnya bengkok, itu bukan osteoporosis. Oke. Baik dok, ini soal kebiasaan berjemur ya. Apalagi pas COVID kemarin ya dok. Ada yang bilang harus rajin berjemur, ya kan? Jemurnya itu juga mataharinya jangan terlalu pagi katanya. Nah itu kebiasaan berjemur guna mendapatkan asupan vitamin D dok. Anjurannya seperti apa? Ya memang baik ya, matahari itu baik karena memang sinar ultraviolet itu merubah vitamin D yang kita makan yang masuk dalam kulit juga itu menjadi vitamin D aktif. Nah, vitamin D aktif ini dia akan membantu metabolisme kalsium, termasuk penyerapan kalsium dan usus pun dibantu oleh vitamin D3. Ya, dan belum nanti depositnya ke tulang. Ya. Kalau saya sih lebih senang mungkin jamnya antara jam 8 sampai 10. Tidak terlalu panas tapi mataharinya ada, sudah ada. Ya, karena kalau terlalu panas pun yang saya khawatirkan terutama untuk yang lansia itu hati-hati karena kan langsung ultraviolet bisa aja menjadi sumber kanker kulit seperti itu. Itu harus hati-hati. Untuk durasi lama berjemurnya berapa lama? Nggak usah lama. Saya tidak ada patokan. Yang penting karena sinar matahari 15 menit cukup. Ya, setengah jam juga cukup. Ya, nggak ada masalah. Tiap hari seperti itu. Udah cukup. Sambil duduk aja. Nggak usah jalan, nggak usah ya dok? Betul. Nggak usah jalan. Ya kalau mau gerak-gerak sedikit tangannya ya nggak ada masalah. Kalau itu berjemur. Ada orang yang juga saya ingin mendapatkan asupan vitamin D dengan mengkonsumsi susu dan suplemen vitamin. Anjurannya seperti apa? Ya, bagus ya sebetulnya gitu ya. Kalau untuk lansia itu ya kebutuhan kalsiumnya itu sekitar 1.200 kalsium itu miligram. Nah, saya pernah baca jurnal bahwa kurang lebih sekitar 40% aja yang biasanya ada dalam makanan kita. Hanya 40%. Ya, jadi nanti ya kita tambah dong kalsiumnya. Ya. Nah, kalau vitamin D ya itu kalau saya sih menyarankan ya kalau memang betul-betul kita kekurangan vitamin D ya dengan pemeriksaan lab ya kita minum suplemen. Tapi kalau tidak dari nutrisi udah cukup. Ya dari makanan juga. Dari makanan cukup ya. Ada masalah. Berarti ya, jangan kena sinar matahari udah cukup. Soalnya kalau kita lihat sekarang dok di TV atau di media manapun kan ya iklan susu ini susu itu yang katanya kandungannya ada tinggi protein, kalsium segala macam ya dok. Betul, dari kalsium dari susu cukup. Dari susu juga cukup. Ya kalau untuk orang tua juga susu bagus tapi yang low fat mungkin ada. Yang low fat. Low fat. Ya betul. Apalagi ya dok, masalah ini dok ya vitamin D yang dianjurkan. Nah ini juga menjadi perbincangan nih dok. Vitamin D yang dianjurkan itu sebenarnya cukup untuk berapa sih dok? Apakah perlu vitamin D yang dosis tinggi, let's say yang 5.000 intrayu, ada yang 10.000 bahkan untuk pasien-pasien osteoporosis atau pencegahan osteoporosis? Kalau buat saya suplemen vitamin D itu kalau memang mau minum suplemen vitamin D sebaiknya sih diperiksa dulu. Harus periksa dulu kadar vitamin D. Iya, betul. Ya, karena tidak ada suatu keperluan yang mendesak sekali harus dikasih vitamin D. Tidak urgent harus. Ya, vitamin D juga bisa dapat dari sinar matahari. Kan itu aja. Ya kan? Lebih alami seperti itu. Lebih alami. Jadi makanan pasti paling banyak ya dok di makanan dan vitamin D dari matahari. Iya, betul. Dari berjemur. Sekarang kita ke olahraga nih dok. Olahraga aktivitas fisik untuk
pasien-pasien osteoporosis. Ya, betul. Anjurannya bagaimana? Ya, untuk pasien-pasien osteoporosis ataupun pasien yang belum osteoporosis untuk mencegah, terutama untuk lansia, pertama adalah prinsipnya adalah kalau memang untuk olahraga, satu ada olahraga yang ada beban, ya, membebani tulang. Membebani tulang itu bukan berarti harus angkat beban, ya, berdiri pun udah membebani tulang, ya, bergerak simpel pun itu udah membebani tulang untuk merangsang tulang, ya, beban atau tarikan, karena dengan otot-otot bekerja dia merangsang pertumbuhan massa tulang kalau memang masih tumbuh massa tulang dan mencegah hilangnya massa tulang. Itu, ya. Itu jadi prinsip pertama harus ada beban, ada tahanan, ada tarikan dan sebagainya itu. Yang kedua ada dia harus istilahnya itu jangan sampai mengganggu organ-organ yang lain. Karena lansia biasanya masalahnya adalah di sendi. Ya. Jadi kalau udah punya kelainan sendi, dia justru tidak boleh ada beban. Misalkan ada yang sakit lutut, ya, tapi udah lansia pengen mencegah osteoporosis. Artinya latihannya harus sambil duduk. Ya, sambil duduk. Nah, olahraga apa yang kira-kira sambil duduk yang nggak ada beban? Ya, salah satunya adalah sepeda, ya, atau sepeda statik dan berenang. Gitu. Kemudian juga olahraga apa? Olahraga yang meningkatkan keseimbangan. Hati-hati ya, lansia kan keseimbangannya berkurang. Dengan meningkatkan keseimbangan untuk mencegah jatuh supaya tidak patah pada pasien-pasien yang osteoporosis. Itu simple sebetulnya, ya, melatih keseimbangan, misalkan ya sambil pegangan meja atau sambil pegangan kursi, ya, satu kaki diangkat terus dilepas lagi. Gitu. Atau misalkan kita nekuk lututnya kurang lebih 45 derajat, kayak tahan sebentar 5 detik 10 detik, narik lagi. Ya, itu salah satu beban dan keseimbangan itu terjaga di situ. Ya. Ya, kalau detailnya sih mungkin harus dalam bentuk gambar. Ya, gitu. Betul. Kalau misalkan udah lebih kuat lagi, pakai beban nggak ada masalah. Kalau bebannya terlalu berat, misalkan beban buku aja bisa diangkat-angkat buku, misalkan, atau gelas dan sebagainya. Aqua 1 liter bisa diangkat, bisa. Itu juga akan mencegah hilangnya massa tulang pada usia lansia. Pokoknya aktif, tapi tidak membahayakan, tidak membuat jatuh si lansia, ya, tidak membuat rusak si lutut, si sendi dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Ini mungkin pertanyaan saya yang ini, Dok. Ada orang yang operasi, ya. Mungkin tadi seperti ganti pasang bonggol, ya. Untuk pemulihannya, Dok, sampai dia benar-benar bisa jalan. Apalagi kan lansia agak susah, ya, Dok. Betul. Ya. Dibantu walker segala macam. Ya, betul. Nah, itu prosesnya. Nah, itu dia. Nah, bagaimana, Dok? Betul. Itu sebenarnya nggak seserem itu. Tidak seserem. Iya, betul. Karena banyak sih pertanyaan ke saya, pasien yang mau saya operasi, Dok, nanti nggak bisa jalan. Dok, kapan bisa jalan? Iya. Saya bilang begini, dulu ibu sebelum jatuh ini bisa jalan seperti biasa nggak? Bisa, Dok. Oke, kalau bisa jalan seperti biasa. Kalau ibu seperti itu, habis operasi, insya Allah 1 hari besoknya bisa jalan. Karena ini kan bukan pasang pad. Kalau pasang pad perlu tumbuhnya tulang baru. Ini kan ganti bonggol atau ganti sendi. Ya, artinya udah diganti gitu loh. Tidak perlu lagi pertumbuhan tulang. Jadi berdiri atau jalan cepat itu tuh dianjurkan. Nah, coba saya selalu menganjurkan pakai walker dulu. Kenapa? Karena takut jatuh. Karena orang tua akan pegang jatuh. Ya. Ada yang pasien saya seperti itu. Saya kebetulan agak terlambat visitnya, agak sorean, dia udah jalan. Oh, ibu udah jalan, dia pegang, agak pusing. Enggak, katanya. Karena udah bisa, ada jalan sendiri dia pakai walker. Ya, saya takut kan pusingnya. Biasanya saya menganjurkan pasien saya jalan setelah ganti lutut itu atau ganti bonggol sendi itu 24 jam lah yang supaya efek pembiusannya berkurang dulu, ya, keseimbangannya bagus, bisa jalan. Hari kedua udah saya paksa deh sih jalan. Ayo jalan. Lalu paling nggak kalau memang ibunya agak malas atau sakit dan lemas, paling nggak bisa duduk. Oh, minimal itu. Iya, karena harus segera. Saya mengejar ini pasti udah osteoporosis, ya. Dia operasi karena fraktur osteoporosis. Masa diam terus? Betul. Masa tiduran terus? Nah, tiduran terus dia tambah keropos lagi. Betul. Iya, dia harus gerak. Dia paling nggak duduk, digerak-gerakin kakinya semua. Itu udah mencegah kehilangan massa tulang. Betul. Jadi nggak perlu khawatir ya, Dok, untuk yang mau operasi ya. Pokoknya itu cepat dibuatnya, insya Allah.
Insya Allah bisa cepat jalan. Ya, sesuai dengan sebelum jatuh. Ya, seperti itu ya. Ya, betul. Nah, oke. Mungkin dok, terakhir nih, ini kan hari osteoporosis sebelumnya dok. Apa mungkin pesan-pesan ke masyarakat, ke Sobat Sentra untuk menjaga kesehatan tulang? Betul. Ya, intinya begini, untuk Sobat Sentra, untuk menjaga kesehatan tulang, ya, pertama adalah hidup lebih sehat. Ya. Itu kita memperhatikan nutrisi kita, ya. Terus kemudian tidak merokok, ya, karena rokok memang pengaruhnya besar. Yang kedua aktif, jadi tidak diam saja, ya. Itu intinya di situ. Jadi nutrisi yang baik, ya kan, tidak merokok, aktif. Untuk yang muda berolahraga. Oh, satu lagi untuk lansia, mungkin saya promosi sedikit. Ya, silakan dok, silakan. Ya, ada olahraga yang cukup simple, ya, menyenangkan. Itu olahraga pingpong. Tenis meja. Betul. Oh, oke. Ya, asal lututnya nggak sakit ya. Iya. Ya karena di luar negeri pun sudah ini kan udah menjadi resep untuk pasien-pasien yang Parkinson. Oke. Ya, itu menggunakan olahraga pingpong. Seperti itu. Ya. Kenapa gitu dok, pingpong? Karena gini, ya di pingpong itu gerakannya terus berulang-ulang. Gerakan berulang-ulang, ya. Terus dia merangsang otak tuh terus diulang-ulang terus. Ada videonya dok. Videonya di Inggris tuh. Itu usia-usia lanjut dilatih pingpong. Biarpun dia dulunya nggak bisa. Pokoknya asal bergerak aja. Bergerak terus. Kan? Sebetulnya itu kayak sama aja dengan latihan yang tadi saya sebutkan itu ya. Kayak untuk osteoporosis gerakan begitu. Cuma kan kalau ini pingpong agak menyenangkan sih. Ada bolanya, ada sebagainya gitu. Betul. Jadi kayak semacam dirutinkan untuk bergerak terus. Nah, asal lututnya atau sendinya enggak tidak sakit. Kalaupun lututnya sakit terus hati-hati aja. Oke. Ya, jadi tadi dokter udah sampaikan ya dok, jaga kesehatan tulang dengan aktivitas tetap nutrisi yang baik, aktivitas olahraga, ya, jangan merokok. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat Sobat Sentra semuanya. Terima kasih sekali lagi Dokter Yudi untuk sharing-sharing dan juga edukasinya dok. Ya, sama-sama. Jangan kapok, kita undang lagi. Tidak. Baik, kita akan jumpa lagi ya Sobat Sentra dengan topik-topik menarik lainnya dengan narasumber juga dari Sentra Medical Hospital Cibinong di program Sentra Stage selanjutnya. Saya Dr. Helmi, Dr. Yudi pamit undur diri. Sampai jumpa.